Sepandai-pandainya kalian nyimpan bangkai, suatu saat akan terbongkar. Tes DNA itu salah satu di catatan itu yang kelahiran 60 yang mana? Ada 3 ibu-ibu yang dekat Pak Cecep itu. Yang mana? Yang mana diantaranya? Hah? Yang mana diantaranya? Nggak ada problem. Sehingga kenapa sih saya membuat tes DNA bagi Peggy Cianjur? Karena nggak boleh lagi bahwa kasus ini dibawa kemana-mana bikin cocok logi sehingga banyak orang yang menjadi korban. Jangan hanya seperti itu berkata-kata. Tunjukkan Pak Listio Sigit bahwa kasus ini sampai jembut beruban pun nggak akan selesai. Kalian pikir udah secanggih itu Bapak Dede Mulyadi? Kalian pikir? Ya. Hasil visum dari forensik pun lenyap semua. Hei, hasil visum dari forensik dokternya itunya lenyap semua. Jangankan DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di Babagi, Bapak-bapak Gibah. Ya, kita akan melanjutkan setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Nah, kita akan mengupdate lagi terkait dengan perkembangan kasus Vina dan Eki Cirebon. Jadi, yang akan kita bahas ini terkait dengan hasil tes DNA yang sudah dilakukan oleh Peggy Setiawan, terduga Peggy Peron, terduga dari netizen ya, bukan dari pihak kepolisian. Yeah. Jadi yang bersangkutan mungkin supaya lebih clear, akhirnya memutuskan dengan kedua orang tuanya untuk melakukan tes DNA. Yeah. Gitu. Nah, dari tes DNA tersebut itu dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Nah, yang melakukan tes itu adalah Pak Cecep. Betul. Lalu ada siapa lagi? Sama ibunya, sama istrinya, Ibu Elis. Bu Elisna ya. Bu Dan Elis Peggy Setiawan. sama Peggy Setiawan sendiri. Ya. Jadi untuk memastikan apakah Peggy Setiawan itu memang benar-benar Anak kandung dari Ibu Cecep dan Bapak Cecep dan Ibu Elis. Bu Elis. Karena Peggy Setiawan ini yang berasal dari Cianjur dikait-kaitkan dengan anak mantan Bupati Cirebon yang tersandung katanya terlibat dalam kasus Vina dan Eki. Betul. Nah, dari hasil tes DNA tersebut itu menyatakan bahwa 99,9% itu identik. Identik. Baik ke Ibu Elis maupun ke Pak Cecep. Pak Cecep. Betul. Bahwa itu tuh secara kasarnya tuh benar-benar anak kandung. Ya, secara sains atau secara tes saintifiknya memang hasil dari tes DNA tersebut Peggy Setiawan memang terbukti anak dari Bapak Cecep dan Ibu Elis. Ya. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita lihat. Cuma yang ada agak janggalnya itu terkait tahun kelahiran Ibu Elisnya. Tahun 1960, sedangkan Pak Cecep 1979. Berarti perbedaan umurnya itu sekitar 19 tahun kan? Ya, kurang lebih 19 tahun. Jadi Ibu Elis sudah berumur 19 tahun, sedangkan Pak Cecep baru lahir gitu kan? Ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi, karena memang Kang Deddy Mulyadi ini yang mengawal kasus ini, juga yang mengantarkan bahkan membiayai untuk tes DNA tersebut. Betul. Kita lihat bagaimana komentar dari Kang Deddy Mulyadi. Tes DNA-nya udah 99%. Kalau 99,9 berarti selesai. Nggak ada problem. Sehingga kenapa sih saya membuat tes DNA bagi Peggy Cianjur? Karena nggak boleh lagi bahwa kasus ini dibawa kemana-mana bikin cocok logi sehingga banyak orang yang menjadi korban. Korban bully, korban kecurigaan. Sehingga saya mengambil langkah-langkah itu untuk tidak lagi ada korban Peggy berikutnya. Pak, tidak boleh ada korban Peggy berikutnya, tidak boleh ada korban Andi, tidak boleh ada korban Dani gitu loh ya. Karena Peggy, Andi, Dani adalah produk kesesatan. Ya, itu hasil pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi harapannya supaya tidak melebar kemana-mana. Iya, betul. Sekarang kita lihat dari pegiat sosial media yang lain yang memang
sangat kencang menyuarakan kasus Vina dan Eki ini di TikTok Ya. biasanya itu ada Bu Widya. Dagelan Bagaimana politik. tanggapan Bu Widya nih terhadap hasil tes DNA yang sudah keluar? Oke. Kita lihat videonya. Sepandai-pandainya kalian nyimpan bangkai, suatu saat akan terbongkar. Tes DNA itu salah satu di catatan itu yang kelahiran 60 yang mana? Ada 3 ibu-ibu yang dekat Pak Cecep itu. Yang mana? Yang mana diantaranya? Hah? Yang mana diantaranya? Janganlah dibuat ya ini, walaupun DNA itu dibuat legislatif untuk kepentingan politik agar menggait suara. Menggait suara di Jawa Barat ya. Di atas kasus yang namanya ini warawiri ya, kesana kemari sudah saya sentil sebelumnya, jangan dulu lakukan. Kalau yang ketujuh ini nanti sudah bebas, ada jalan keluar, baru silakan lakukan yang namanya DNA. Ya, baru lakukan yang namanya DNA. Silakan. Kalian masih percaya? Widya, ada yang membuat ini nih ya, tidak sesuai hasil dengan Widya. Ya betul, tidak sesuai dengan hasil. Karena apa? Kelahiran salah satu ibu yang dites DNA itu 1960. Ya, kelahiran 1960. Saya yang kelahiran 70 aja udah segini tuanya. Yang kelahiran 60 itu yang mana? Pak Cecep, saya tanya. Pak Cecep boleh saja bermain di sana. Karena Pak Cecep dari muda udah ikut Sunjaya di sana. Ingat itu, saya semoga ini nanti ya terus dipiralkan. Agar telinga Presiden terbuka, telinga Bapak Kapolri terbuka. Nggak akan terselesaikan sampai kepalamu bertanduk kasus ini. Terus saling selamatkan. Bapak Kapolri, saya mohon ya, rakyat Indonesia ini membutuhkan keadilan. Ya, saya mohon ambil alih kasus ini. Saya ulangi lagi Bapak Listio Sigit, ambil alih kasus ini. Nggak akan selesai, keluar jembut seperti apapun juga nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Di balik orang ini banyak. Kalian pikir udah secanggih itu Bapak Dede Mulyadi? Kalian pikir? Ya. Hasil visum dari forensik pun lenyap semua. Hasil visum dari forensik dokternya itunya lenyap semua. Jangankan DNA. Sementara DNA ada yang ditulis seorang ibu di situ kelahirannya 1960, yang mana ibu yang mana? Masuk akal lah kalian, ya. Mudah-mudahan Bapak Listio Sigit ya dalam hal ini jangan hanya kami instruksikan hanya kata-kata. Kalau tidak bisa menyenggol ekor, pangkas kepala. Jangan hanya seperti itu berkata-kata. Tunjukkan Pak Listio Sigit bahwa kasus ini sampai jembut beruban pun nggak akan selesai. Oke, itu tadi pernyataan dari Bu Widya yang sangat berapi-api. Jadi beliau masih berpendapat bahwa Peggy Cianjur ini memang salah satu tersangka, lalu Anaknya dari anak Bupati, dari mantan Bupati Cirebon. Masih gitu. kekeh gitu, Sen. Ya, sesuai jadi masih konsisten dengan pernyataan awalnya. Jadi beliau menyayangkan kenapa Kang Deddy Mulyadi tetap melakukan tes DNA, karena harapannya tadinya nanti setelah 7 terpidana yang masih ditahan ini dibebaskan baru lakukan tes DNA. Nah, cuman kenapa gitu? Kenapa sekarang sama nanti kan sama aja? Apakah nanti ketika misalnya dalam tanda kutip ya, Yang kalau 7. seandainya yang 7 terpidana ini bisa bebas, apakah akan merubah hasil tes DNA? Nah itu. Gitu loh. Maksudnya, kenapa kok kekeh? Bahkan sampai, mohon maaf, agak menyerang Kang Deddy Mulyadi bahwa apa yang dilakukan Kang Mulyadi ini berbau-bau politik. ya karena
ditunggangi karena ada kepentingan pribadi menjelang Pilkada. pilkada di tahun 2024 ini. Nah, itu sih. Tapi memang kalau menurut saya juga apa yang disampaikan oleh Bu Widya itu ada betulnya. Maksudnya terkait dengan isi atau biodata dari Ibu Peggy Cianjur ini. Di situ kelahiran tahun 1960. Oke. Gitu loh. Ya, kalau misalnya emang anggap aja lah ada kesalahan data, anggap ada kesalahan data, Oke. oke. Kan yang membuktikan bahwa Peggy Cianjur itu anaknya Pak Cecep, anggap aja mungkin Ibu Eli salah data. Oke. Tapi kan di situ datanya Pak Cecep kan betul kan? Oh iya, yang Pak Cecepnya oke. Betul kan? Dan Pak Cecep itu setelah hasil DNA kan benar ayah kandung 99% ayah kandung dari Peggy Setiawan Cianjur. Oke. Ya kan? Anggap aja kalau misalnya yang Ibu Eli salah data misalnya, Oke. tapi kan di situ betul kan yang Pak Cecep. Otomatis Pak Cecep adalah ayah kandung dari Peggy Setiawan Cianjur, bukan anak dari mantan Bupati Cianjur. Sudah terbukti. Oh ya, maaf, Bupati Cirebon sudah terbukti melalui tes DNA. Apakah ada lagi tes-tes yang lebih di atasnya selain tes DNA untuk membuktikan nih? Kan mungkin Kang Dede kan sudah berusaha kan untuk Ya. untuk membuktikan kan biar tidak adanya fitnah, ya kan biar tidak adanya hasil dugaan-dugaan yang mungkin tidak betul itu kan, ya kan kasihan juga kan. Oke. Makanya diajaklah ke cek DNA. Ya. Gitu. Apakah masih kurang nih dari cek DNA gitu kan? Ya. Cuma yang mengherankannya itu adalah beberapa bukti yang disampaikan oleh Peggy Cianjur, menurut pandangan saya pribadi, ada cacat. Oke. Cacat dalam artian tidak sempurna, gitu ya. Karena sepanjang perjalanan kasus ini, Peggy Cianjur itu telah menyampaikan beberapa bukti bahwa dia adalah anak dari Pak Cecep Iya. dan dia berasal dari Cianjur, bukan dari Cirebon. Pertama, pada saat Peggy Cianjur menyampaikan ijazah SD-nya, Oke. ya kan? Ijazah SD-nya itu tidak tercantum sidik jari dan foto. Di mana saya yakin bahkan sebagian besar para penonton juga memiliki ijazah SD yang saat ini masih tersimpan. Iya. Dan di situ foto dan sidik jarinya masih utuh. Kalaupun memang tidak ada, apakah itu hanyut, terbakar, ataupun rusak, itu jelas. Tapi kan ini secara berkasnya itu utuh. Iya. Tidak ada kerusakan, tapi foto dan sidik jarinya tidak ada. Itu yang pertama. Lalu kita mundur lagi ke belakang terkait dengan akta kelahiran. Di situ tercantum perempuan. Oke. Iya kan? Padahal seperti kita ketahui bahwa akta kelahiran itu adalah salah satu berkas yang sangat penting. Nah, sebagai orang tua seharusnya kan kita ngeh ke arah sana bahwa akta ini sangat penting. Jadi apabila terjadi kesalahan dalam redaksi atau isi dari si berkas akte kelahiran itu, Iya. ya diurus. Gitu Oke. kan? Nah, yang paling terakhir ketika ijazah terjadi kecacatan, lalu akte kelahiran terjadi kecacatan, ijazah SMA yang akhirnya ditebus oleh Kang Dedi, lalu yang terakhir untuk tes DNA, hasil tes DNA masih terjadi kecacatan, di mana tanggal lahir atau tahun lahir dari ibu kandung Peggy Cianjur ini tidak masuk akal. 1960 berbeda 19 tahun dengan Pak Cecep. Betul. Gitu. Ya, menurut pandangan saya sih, saya bukannya membela Peggy Cianjur ya. Cuman saya kan harus objektif ya, ngelihat dari data-data yang di media sosial kan. Nah, kan sebenarnya ini kan case-nya tuh cuma dua. Yang pertama, apakah Peggy Setiawan Cianjur itu adalah anak dari mantan bupati? Satu, Betul. ya kan? Masih tanya kan? Betul. Yang kedua, apakah Peggy Setiawan ikut dalam perencanaan pembunuhan
Vina dan Eki. Oke. Cuma 2 kan sebenarnya kan? Ya. Yang pertama, untuk masalah anak mantan dari Bupati Cirebon. Untuk masalah akte kelahirannya Peggy Setiawan yang harusnya laki-laki jadi perempuan kan? Betul. Nah, kalau misalnya itu salah, anggap aja salah ya, emang Memang salah, salah, betul memang kan? salah. Oke. Harusnya pada saat dia mendaftar di sekolah SD, pasti itu kan jadi bermasalah, ya kan? Oke. Mungkin tidak akan diterima, tapi mungkin ada surat atau mungkin nggak tahu gimana, tahu-taunya dia bisa diterima di SD Gadog, Oke. ya kan? Nah, di situ kan itu kan untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan itu bersekolah di SD Gadog sampai kan lulus, ya kan? Ya. Bukan orang Cirebon, berarti kan? Nah, dari kepala sekolah juga kan di situ ada datanya. Walaupun emang di situ tidak ada foto, ya kan? Ya. Tapi kan emang diakui oleh pihak kepala sekolah bahwa Peggy Setiawan itu pernah bersekolah di situ dan sampai lulus selama 6 Oke. tahun. Oke. Nah, sekarang masuk ke masalah ijazah SMK, ya kan? Dan di situ kan sudah dikonfirmasi oleh pihak sekolah di SMK-nya bahwa benar Peggy Setiawan pernah bersekolah dan sampai lulus, walaupun ijazahnya emang belum diambil Betul. dan diambil oleh Kang Dedi, Ya. gitu kan? Betul. Nah, itu kan berarti kan apakah mereka itu masuk ke lingkaran-lingkaran yang dalam tanda kutip masuk ikut mendukung Merekayasa. merekayasa kan? Oke. Kayak yang seperti tidak mungkin gitunya, masa gitu kan sepertinya. Dan di situ kan ada guru-guru juga kan ikut ya. Oke. Nah, otomatis walaupun emang ada kesalahan, tapi kan membuktikan bahwa Peggy Setiawan itu benar-benar dia tinggalnya di Cianjur dari SD, SMP sampai ke SMA, Oke. ya kan? Nah, untuk masalah tes DNA, betul di situ mungkin ada kesalahan Ya. untuk Ibu Elisnya gitu kan, masalah Ya. tanggal lahir. Tapi kan tanggal lahir Pak Cecep betul, Betul. ya kan? Ya. Setelah diuji DNA, walaupun data dari Ibu Elis salah, misalnya kan masalah data kelahiran, Ya. tapi apakah uji sampelnya salah? Yang di situ kan diuji sampel dari ngambil air liur dari pipi sebelah kanan kan, di sini kan, Pak Cecep juga, dan data Pak Cecep kan betul, ya kan? Betul. Betul kan? Dan di situ sudah terlihat bahwa hasilnya 99%. Anggap aja kalau misalnya Peggy Setiawan itu bukan anaknya Bu Elis misalnya, tapi kan benar di situ kan 99% anaknya Pak Cecep, Ya. ya kan? Iya. Sedangkan yang dituduhkan itu bahwa Peggy Setiawan itu kan anak dari mantan Bupati Cirebon, Betul. ya Betul. kan? Ya. Seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya sih memang dari beberapa bukti pendukung yang sudah disampaikan oleh Peggy Setiawan Cianjur, memang ada faktor-faktor pendukung lainnya. Iya. Cuma yang digarisbawahi oleh para netizen itu adalah kenapa dokumen-dokumen yang diperlihatkan itu tidak sempurna. Nah, sekarang harusnya mungkin dari pihak Peggy Setiawan Cianjur harusnya minta dong kepada orang-orang yang mungkin cocokologi atau menuduh dia sebagai pelaku, mana buktinya? Minta dong bukti saintifik bahwa Pak Cecep tuh emang orang pernah bekerja di dulunya mungkin jadi supir mantan Bupati Cirebon, mana buktinya, mana fotonya, mana videonya, mungkin ada kan di situ kan? Oke. Gitu kan, kalau ada bukti dan foto kan jelas bahwa Pak Cecep pernah nyupir atau Oke. pernah ada ininya foto-fotonya gitu kan. Jadi kita sebagai netizen itu nggak hanya disuguhkan sama statement-statement, tapi ada bukti. Oke. Ini buktinya loh, fotonya, videonya gitu kan, enak Oke. gitu kan. Oke, betul. Saya sangat setuju. Mm-mm. Jadi, mungkin konklusinya adalah walaupun dengan bukti-bukti yang disajikan itu memang tidak sempurna ataupun ada beberapa kesalahan atau kecacatan di dalam bukti-bukti tersebut, Betul. bagi kita yang ataupun bagi para netizen yang meyakini bahwa Peggy Cianjur ini terlibat di dalam kasus ini ataupun Peggy Setiawan itu diduga sebagai benar anak dari mantan Bupati Cirebon, Ya. mungkin lebih eloknya
kalau dilampirkan juga dengan bukti-buktinya. Betul, bukti. Gitu kan ya. Jadi Betul. biar klop Iya. supaya hal ini tuh tidak hanya jadi simpang siur. Mm-mm. Di satu sisi memang secara pembuktian Peggy Cianjur ada kekurangan, Mm-mm. tapi tidak ada tandingannya nih. Iya, jadi data by data gitu Iya. kan. Oke, nah mungkin itu jadi PR juga nih buat para netizen. Kalau memang seandainya memiliki bukti khususnya untuk yang berkeyakinan bahwa Iya. Peggy Cianjur ini terlibat di dalam kasus ini, alangkah lebih baiknya bisa menyampaikan bukti yang valid. Iya, betul. Gitu Bukti kan? yang valid. Bukti yang valid yang memang benar-benar bisa dipercaya. Iya. Sehingga hal ini tidak menjadi bola liar, bola panas yang Iya. malah bisa melebar kemana-mana. Betul. Gitu. Ya kasihan kan orang kalau misalnya salah tuduh gitu kan, Ya. dia jadi nggak bisa kemana-mana, mungkin jadi malu atau mungkin takutnya kan bisa stres, Ya, ya. gitu kan? Oke, mungkin itu saja yang akan kita bahas terkait dengan hasil tes DNA dari Peggy Cianjur. Mudah-mudahan hal ini juga bisa memberikan kejelasan Iya. dan titik terang. Tadi apabila memang memiliki bukti yang valid, mungkin bisa menyerahkan kepada pihak yang berwenang Iya. untuk ditindaklanjuti. Betul. Silahkan bagi sobat Babagi yang mempunyai pendapat, Iya. bisa diisi di kolom komentar. Ya. Sip. Sekian mungkin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.